kepada Rasulullah. Akidah kami bersanad, akidah Asy'ariyah kami bersanad. Imam Asy'ari itu bersanad kepada Rasulullah. Imam Asy'ari mengambil ilmunya daripada imam, banyak jalur. Jalur pertama dari jalur Imam Ruwaim dan Junaid. Mereka mengambil dari Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Hot issue kali ini masih berkisar dengan seorang tokoh muda, intelektual muslim muda ya, pengasong Asy'ariyah, pendukung Asy'ariyah juga, yaitu bisa dikatakan pendakwanya Asy'ariyah yang berjuang demi Asy'ariyah dan pernah mengajak perang dalam salah satu ceramahnya yang tak asing lagi ya, ceramahnya Dr. Rozi Hasim namanya, pernah mengajak perang, sudah merasa terancam. Menurut saya seorang dokter itu orang yang sudah hebat kemampuannya, ternyata minus juga ya pengetahuannya kalau berbicara agama gitu. Ternyata dokter itu tidak bisa menjadi andalan. Kalau kita berbicara dokter, orang yang sudah S3 itu ternyata masih juga meragukan S3-nya ya. Masih terseret kepada keawaman. Kemudian fanatik buta gitu. Bayangkan seorang dokter saja bisa fanatik buta, atau hanya sekedar mencari umat saja gitu, tanpa ada keinginan untuk meluruskan akidah umat kepada akidah yang sebenar-benarnya. Ini berkaitan dengan pernyataan Dr. Rozi Hasim. Jadi Dr. Rozi Hasim MA ya, di dalam video-videonya yang mengatakan bahwa Asy'ariyah itu bersanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau cuma bisa ngaku bersanad, semua orang bisa bersanad. Bukankah dalam hadis itu ada sanad-sanad mardud dan sebagainya gitu ya? Tapi bukan itu yang akan saya bicarakan berkaitan dengan sanad. Kita ingin memastikan siapa Asy'ariyah yang dibela mati-matian oleh Dr. Ar-Rozi Hasim. Siapa Asy'ariyah yang dibela mati-matian oleh Dr. Ar-Rozi Hasim? Tentu saja kita biar lebih paham juga, lebih mengerti pula, dan bisa memahami mana yang benar dan mana salah. Tidak hanya sekedar terkecoh oleh banyaknya pendukungnya, tapi juga karena secara akademisi memang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Jadi kita secara akademisi harus yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mendudukkan Asy'ariyah itu memang benar-benar ahlus sunnati wal jamaah atau ahlus sunnati wal jamaah KW gitu. Ya, itu juga yang perlu kita pelajari secara seksama. Nah, untuk itu kita ingin di sini menyampaikan komentar-komentar para ulama. Ini juga sebagai jawaban kepada Ar-Rozi Hasim, jawaban kepada Buya Yahya yang juga angkara di dalam membela Asy'ariyah, jawaban juga kepada Kah Abdul Somad yang juga habis-habisan membela Asy'ariyah, juga jawaban kepada Habib Rizik yang juga membela Asy'ariyah. Karena kalau tidak diungkap dari sisi ilmiahnya, ini tidak didasarkan kepada yaitu dasar-dasar yang ilmiah,
kita mungkin dituduh mengada-ngada, karena memang di Indonesia ini bisa disebut basis Asy'ariyah ya. Dan mereka menyamakan Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini yang menjadi perhatian saya selaku seorang dai di Muhammadiyah. Jadi Asy'ariyah ini diklaim oleh mereka sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahkan dikatakan sebagai tokoh Ahlus Sunnati wal Jamaah, Abu Hasan al-Asy'ari ini. Tetapi pendukung-pendukungnya ini kalau memang punya naluri akan kecewa gitu jika nanti saya menyampaikan bantahan sesuai dengan kitab-kitab yang menyajikan Asy'ariyah, kitab-kitab yang membahas Asy'ariyah, yang tentu saja mereka yang mengkritisi Asy'ariyah ini adalah orang-orang lama yang hampir sejaman dan sejaman dengan Abu Hasan al-Asy'ari, termasuk tokoh terkenal dari kalangan Syafi'iyah, tokoh terkenal dari kalangan Hambaliyah, tokoh terkenal dari kalangan Hanafiyah, tokoh terkenal dengan Malikiyah, semuanya ikut bicara tentang Asy'ariyah. Karena terus terang saja, lahirnya mazhab akidah ini kan sesudah lahirnya mazhab 4 itu. Beberapa ratus tahun kemudian, 200 tahun kemudian muncul sosok Asy'ariyah ini yang konon katanya adalah tokoh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebenarnya bagaimana sih tentang Asy'ariyah ini? Nah, inilah yang akan kita bahas, sehingga dari kita seluruhnya meyakini dengan benar sebenarnya siapa Asy'ariyah itu. Seorang ulama yang disebut dengan Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij Al-Baghdadi Asy-Syafi'i, beliau wafat yaitu 306 Hijriah, termasuk muridnya Imam Muzanni dari kalangan mazhab Syafi'iyah, ya, dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Walaupun pendapat ini disalahkan oleh situs resmi NU ya, situs resmi NU, yang dikatakan perkataan Suraij yang ditulis oleh Ibnul Qayyim dan yang Suraij beneran itu berbeda gitu. Tapi kita lebih jauh meneliti di dalam kitabnya Suraij sendiri, memang tidak ada bedanya dengan perkataan yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi ini gitu. Nah, beliau menyebutkan la naqulu bi ta'wilil mu'tazilah wal asy'ariyah wal jahmiyati wa mulhidati wal mujassimati wal musabbihati wal karamiyati wal mukayyifati, bal nuqabbiluha bila ta'wil wa nu'minu biha bila tamsil wa naqulul imana biha wajib wal qawlu biha sunnah wa ibtigha'i ta'wiliha bid'ah. Itu ya. Jadi kami katanya tidak menafsirkan, menakwilkan, kami tidak menakwilkan, yaitu menakwilkan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat Allah dengan takwilnya Mu'tazilah, dengan takwilnya Asy'ariyah, dengan takwilnya Jahmiyah, dengan takwilnya Mulhidah, Mujassimah, Musabbihah, Karamiyah dan Mukayyifah. Yaitu ya. Mukayyifah ini yang selalu bertanya bagaimana Allah kalau punya tangan. Biasanya mereka juga itu. Kalau nyual Ahlus Sunnati wal Jamaah, Allah punya tangan, dia bertanya bagaimana kalau Allah punya tangan. Nah, ini mukayyif namanya. Mukayyif. Dikatakan bal nuqabbiluha bila tamsil, bila ta'wil. Bahkan kami menerimanya tanpa ta'wil. Wa nu'minu biha bila tamsil. Kami beriman tanpa tamsil. Wa naqulul iman biha wajib. Kami yaitu mengatakan dengan penuh keimanan itu biha wajib, dengan
adalah suatu kewajiban. Wal qaulu bihas sunnah, mengucapkannya, mendakwakannya, yaitu hal seperti itu adalah sunnah. Wabtigha'a ta'wiliha bid'ah, dan sedangkan mencari-cari, mencocok-cocokkan takwilnya itu adalah bid'ah, dalalah. Itu ya. Dan beliau itu ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Ijtima'il Juyuz Al-Islamiyah. Ya. Meskipun ini disanggah oleh situs resmi NU, katanya bukan perkataan, yaitu siapa namanya tadi? Bukan perkataan As-Suraij, Ibnu Suraij. Padahal itu perkataan asli dari Ibnu Suraij jika dilihat dalam kitab-kitab lainnya ya. Beliau bergelar Imam Asy-Syafi'i kedua. Jadi beliau ini bergelar Imam Syafi'i kedua karena keilmuannya hampir setingkat Imam Syafi'i. Kehebatannya dan cara berfikirnya, cara mengelola hukum, cara beristimbat itu model-model Syafi'iyah, dan merupakan murid dari Imam Muzanni. Imam Muzanni ya. Jadi beliau mendapatkan gelar sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ijtima'ul Juyuz ini, bahwa beliau adalah Imam Syafi'i kedua. Imam Syafi'i kedua. Juga terdapat yaitu di dalam kitab Nuniyah oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Saleh Al-Qahtani Al-Andalusi Al-Maliki yang wafat 378 Hijriah, dikatakan wal'an hujjul Asy'ari wa hisbahu. Sekarang saya mengecam Asy'ari dan kelompoknya. Wa udhi'u ma katamu minal buhtan, dan tentu saja juga kami membongkar apa yang Asy'ari itu sembunyikan ya. Asy'ari sembunyikan ya. Nah itu ulama yang dari kalangan Al-Maliki, yaitu yang wafat tahun 378 Hijrah, sudah berkata seperti itu. Herannya kemudian orang melarikannya ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sebagai tertuduh, naudzubillah min dzalik gitu. Lucu mereka itu. Lucu-lucu banget nih yang namanya Aswaja ini. Kita juga membaca sebuah kitab Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Ishaq, yaitu Mindat Al-Misri Al-Maliki rahimahullah, yang wafat 390 Hijriah. 390 Hijriah. Beliau berkata, Ahlul ahwa 'inda Malik, yaitu pengikut hawa nafsu menurut Malik, wasairu ashabina, yaitu wasairi ashabina, dan seluruh sahabat-sahabat kami, hum ahlul kalam, mereka semuanya adalah ahlul kalam. Jadi hum ahlul kalam. Fa kullu mutakallimin, semua mutakallimin yaitu ahlul kalam dikatakan itu fahuwa min ahlil ahwa, semuanya pengikut hawa nafsu gitu. Min ahlil ahwa wal bid'ah, pengikut hawa nafsu dan pelaku bid'ah. Asy'ariyan kana au ghairi asy'ari, baik itu mereka yang berada di dalam sebagai pengikut Asy'ari ataupun selain dari pengikut Asy'ari, selama masih menjadikan ilmu kalam sebagai bahan-bahan pemikiran, dia adalah dikatakan tadi, yaitu sebagai pengusung hawa nafsu. Kemudian kalau kita baca lagi, wala tuqbalu lahu syahadatu fil Islam. Ini yang mengatakan bukan saya ya, yang mengatakan ini ulama besar nih, yang wafat tahun 390, yaitu Imam Muhammad bin Ahmad bin Ishaq Mindat Al-Misri Al-Maliki. Jadi dia katakan
syahadatnya itu tidak diterima dalam Islam. Dikatakan wa yuhajjaru wa yu'adzabu ala bid'atihi. Dikatakan dibaikot dan diberi pelajaran karena perbuatan bid'ahnya tersebut. Fa in tamadi 'alaiha, jika dia tetap dalam pendiriannya, istataibu minha, maka diminta untuk bertobat, ya. Nah, itu yang terdapat di dalam kitab Jami'ul Bayanil Ilmi wal Fadl. Juga jika kita membuka sebuah kitab, yaitu pendapatnya Al-Imam besar, Imam besar Mazhab Syafi'i, ada imam besar ya, Mazhab Syafi'i, Abu Hamid Ahmad Ibnu Abi Tahir Al-Isfiraini, yang wafat tahun 406 Hijriah, berkata Abul Hasan Al-Kharhi Asy-Syafi'i mengomentarinya itu, wa kana Syekh Abu Hamid Al-Isfiraini, adapun Syekh Abu Hamid Al-Isfiraini, syadidul inkari alal Baqillani, yaitu sangat keras pengingkarannya terhadap Baqillani yang Asy'ariyah itu. Wa ashabil kalam, juga sangat keras pengingkarannya terhadap para pendukung ilmu kalam. Ini pendukung ilmu kalam kan biasa itu, otak-atik, gotak-gatik, gatok main akal gitu. Akal terus dijadikan peran untuk menanggapi berbagai macam masalah. Jadi dia tidak mau Al-Quran, yang penting menang gitu. Kalau ada Al-Quran bertentangan dengan akal, maka akal yang dimenangkan oleh mereka. Lihat saja orang-orang yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, rata-rata itu akalnya adalah akal Mu'tazilah kalau kita perhatikan, karena mereka itu tidak pernah berbicara dalil. Berbicara itu hanya menggunakan berbagai macam takwil demi takwil dan takwil. Itu yang kita perhatikan, ya. Itu terdapat di dalam Dar'ut Ta'arud Al-Aql wal Naql, Al-Fatawa Kubra, ya. Boleh juga kita melihat sebuah tulisan Al-Imam Abu Umar Muhammad bin Al-Husain Al-Bistami Asy-Syafi'i Al-Wa'iz. Jadi beliau Asy-Syafi'i juga, ya. Al-Bistami itu sudah pasti orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i mengenal banget dengan Al-Bistami ini, yang wafat tahun 408 Hijriah. Beliau mengatakan, kana Abul Hasan Al-Asy'ari awalan yantakhilul i'tizal summa raja'a fataqallama alaihim wa innama madhabuhu ta'til illa annahu raja'a minat tasri ila tamwih. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari awalan, yang pertama kali awalnya adalah yaitu menyatakan pemikiran Mu'tazilah. Summa raja, kemudian beliau itu rujuk lalu membantah, fatakallama alaihim, lalu membantah mereka. Wa innama madhabuhu ta'til, sesungguhnya mazhabnya Abu Hasan Al-Asy'ari itu ta'til, menafikan sifat Allah. Wah, itu ini yang mengatakan Bistami Asy-Syafi'i, bukan main, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Abdus Samad, ya, yaitu kutil-kutil gitu, ya. Abdus Samad kan biasa itu suka ini kutil-kutil yang mengatakan, yang mengkafirkan ini orang-orang hebat, Bung. Yang menyesatkan itu juga adalah ulama-ulama mereka. Kemudian kalau kita lihat juga berkata Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullah, sami'tu Ahmad bin
Al-Hasan Al-Khamusi Al-Faqih Ar-Razi fi darihi bir-Rai fi muhfil yal'anul Ash'ariyah wa yatriul Hanabilah. Dikatakan bahwasanya aku mendengar Ahmad bin Hasan Al-Khamusi Al-Faqih, yaitu Faqihur Razi, yaitu seorang Faqih Ar-Razi, Al-Faqih Ar-Razi, di rumahnya, yaitu Fidarihi Birroy, di Roy, enggak tahu Roy daerah mana itu, fi muhfil yal'anul Ash'ariyah, melaknat Ash'ariyah, wa yatriul Hanabila, dan memuji-muji Hanabila. Itu Al-Harawi. Ya, Al-Harawi menyebutkan, Syekhul Islam Al-Harawi menyebutkan tentang Abu Hatim yang wafat antara tahun 430 sampai 440 Hijriah. Kemudian juga yaitu pernyataannya itu dalam kitab Zammul Kalam. Terdapat juga Al-Imam Al-Hafidh Abu Nasir Ubaidillah bin Syahid As-Sijizi Al-Hanafi rahimahullah. Beliau menceritakan tokoh-tokoh Mu'tazilah, menyebutkan mereka dan bagaimana. Lalu beliau berkata, summa bali ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah akhirnya diuji. Ba'da haula'i, kemudian setelah mereka Mu'tazilah ahlus sunnah diuji, yaitu biqaumi yad'una, dengan suatu kaum annahum min ahlil ittiba, di mana mereka mengaku sebagai ahlul ittiba, wa daruruhum aksaru min daruril Mu'tazilah. Bahaya mereka itu lebih besar dari bahayanya Mu'tazilah. Wa ghairihim, wahum, di antara orang-orang tersebut adalah wahum Abu Muhammad bin Kilab wa Abul Abbas Al-Qalanisi wa Abul Hasan Al-Ash'ari. Dikatakan itu semua, wa kulluhum a'immatud dalal, mereka semuanya itu adalah imam-imam sesat, yad'una an-nasa ila mukhalafatis sunnah wa tarkil hadis. Mereka mengajak manusia meninggalkan sunnah, yaitu menyelisihi sunnah dan meninggalkan hadis-hadis Nabi. Itu jadi dikatakan wa kulluhum a'immatud dalal, semua mereka itu adalah imam-imam dalal, sesat, yad'un nasa ila mukhalafatis sunnah. Itu ya yang kalau kita perhatikan di situ. Kemudian juga kita mendengar perkataannya Imam Al-Hafidh Al-Kabir Abu Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hizam bin Hazm Al-Zahiri, Ibn Hazm Al-Zahiri, yang wafat pada tahun 456 Hijriah. Dalam komentarnya beliau menyatakan, wa maqala bihada ahadu qat min ahli Islam qabla hadhihi al-firqah al-muhdasati ba'da salasami'atu am ayil asyairah fa huwa khuruj anil Islam wa tarkil al-ijma'il muttayyikin. Dikatakan itu tidak seorang pun dari ahli Islam sebelum dari Ihlam berpendapat demikian, sebelum firqah bid'ah ini, yaitu setelah 300 tahun, salasami'at am, ayil asyairah, yaitu asyairah, dikatakan fahuwa khuruj anil Islam, ini adalah keluar dari Islam dan meninggalkan ijma' yang pasti. Itu ya. Beliau adalah imam besar mazhab Az-Zahiri.
Pendapatnya seperti itu. Dia mengatakan al-fasl fil milal. Kemudian juga ada al-Imam Al-Qadi Abul Husain Muhammad bin Al-Husain Al-Fara Al-Hambali. Kana Abul Husain muta'assiban fi madhabi. Adalah Abu Husain seorang yang fanatik terhadap mazhabnya. Wa kana kasiran ma yataqallama fil asy'ariyah wa yasma'uhum la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im. Dan beliau sering berbicara tentang Asy'ariyah dan terang-terangan kepada mereka beliau tidak takut celaan para pencelah karena Allah. Jadi begitu kerasnya dia mencela, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, Asy'ariyah ya. Itu siapa? Beliau yang mencela Asy'ariyah adalah yaitu Imam Al-Qadi Abul Husain Muhammad bin Al-Husain Al-Fara Al-Hambali. Kemudian wa aqwalul Asy'ariyah musabbitatun ala usulil Mu'tazilah lianna Abul Hasan kana mu'taziliyan. Jadi pemikiran-pemikiran Asy'ariyah ya, pemikiran-pemikiran Asy'ariyah ditetapkan di atas pokok pemikiran Mu'tazilah. Lianna Abul Hasan kana mu'taziliyan. Karena Abul Hasan awalnya itu adalah seorang Mu'tazili. Jadi apa yang ditulis oleh Asy'ariyah itu tidak bisa dilepaskan dari Mu'tazilah. Walaupun mereka sekarang karena merasa mayoritas ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tidak boleh kita begitu saja percaya gitu. Walaupun sudah mengadakan rapat akbar di chatnya dulu itu untuk menyatakan mereka Ahlus Sunnah, itu kan biasa klaim ya. Jadi kebenaran itu tidak bisa dilihat dari banyaknya orang yang ikut siapapun mereka itu. Lah yang lainnya adalah yaitu Imam Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Saleh Al-Jailani Al-Hambali rahimahullah, yang dikenal dengan Abdul Qadir Jailani, wafatnya tahun 561. Ketika berbicara masalah yaitu suara dan huruf pada sifat kalamullah, beliau berkata, waqad nassal Imam Ahmad rahimahullah taala ala isbati sauti fi riwayati jama'atin min ashabil ridwanillah alaihim ajmain khilafun ma qalatil Asy'ariyah, yaitu min annal kalamullah taala makna qaim bi nafsi wallahu hasibu kullu mubtadi' dallun mudillun. Itu dikatakan begitu. Al-Imam telah menegaskan, yaitu telah menjelaskan, Al-Imam Ahmad telah menjelaskan tentang penetapan suara dalam riwayat sejumlah sahabatnya, murid-muridnya radhiyallahu anhum, berbeda dengan apa yang diyakini oleh Asy'ariyah, bahwasanya kalamullah adalah makna yang berdiri sendiri. Allah yang akan menghisap setiap ahli bid'ah yang sesat lagi menyesatkan itu ya, dalam kitab Al-Gunya ya. Jadi kitab Al-Gunya ini sering disebut-sebut oleh siapa namanya, oleh itu si Dr. Rozi menyebut kitab itu padahal demikian hebatnya. Yang tentu saja di sini banyak menyembunyikan. Mereka katamu yaitu minal haq. Mereka itu suka menyembunyikan hal-hal yang benar gitu ya. Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, wala na'rifu fi ahli al-bid'ah ta'ifatun yaktumuna maqalatihim wala yatajasaruna ala yaitu wala yatajasiruna ala idhariha illa zanadiqah wal asy'ariyah. Jadi dikatakan itu, kami tidak mengetahui di kalangan ahlul bid'ah sebuah kelompok yang menyembunyikan pemikiran mereka dan tidak berani menampakkan selain zanadiqah wal asy'ariyah, selain kaum zindik dan asy'ariyah itu.
Masih banyak lagi itu berbagai macam pendapat yang ditulis dalam berbagai kitab yang menunjukkan keberadaan Abu Hasan al-Asy'ari itu memang digugat oleh ulama-ulama itu. Bukan satu dua ulama, tapi puluhan ulama, bahkan mungkin bisa ratusan ulama yang menggugat Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Bukan sebagai tokoh Ahlus Sunnah, tetapi dikatakan tokoh dari Mu'tazilah. Barangkali ini ya selentingan berkaitan dengan jawaban terhadap siapa namanya yang dikatakan bersanad, yaitu jawaban terhadap Dr. Rozi Hasim yang menyatakan Abu Hasan al-Asy'ari itu bersanad sampai kepada Rasulullah. Masa sampai sedemikian hebatnya para ulama mengecam Abu Hasan al-Asy'ari itu? Toh boleh juga yang ngaku-ngaku bersanad, kan bukannya banyak sanad-sanad hadis yang kemudian dikecam, dijarah oleh ulama hadis, masuk ke dalam kategori hadis-hadis palsu ya, bisa saja begitu. Kalau mau menggunakan sanad ya silakan saja gunakan sanad tuh. Barangkali ini saja dari saya. Yang jelas ini adalah bantahan terhadap Dr. Hasim, terhadap Kh. Abdus Samad, terhadap Idrus Ramli, dan kalau perlu saya ungkap seluruhnya itu yang mengatakan al-Asy'ariyah laisu ahlus sunnati wal jamaah. Jadi laisu ahlus sunnati wal jamaah. Itu saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.